Pernah nggak sih kalian sadar kalau ada aturan fisika fundamental yang sama sekali nggak kelihatan, tapi terus-terusan bekerja di sekitar kita? Di pembahasan kali ini, kita bakal membedah kekuatan rahasia tersebut. Sebuah aturan yang diam-diam membentuk segalanya, mulai dari cara alat berat beroperasi, sampai ke gimana tubuh kalian sendiri bisa bertahan hidup setiap detiknya. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak nyeleneh. Gimana bisa rasa frustrasi pas pakai pisau dapur yang tumpul, itu punya hubungan langsung sama proses biologi esensial yang bikin kalian tetap bernafas sekarang? Percaya atau enggak, jawabannya ada pada satu konsep fisika yang luar biasa kuat. Dan begitu kalian paham konsep ini, kalian bakal ngelihat dunia dari kacamata yang beda banget. Buat sampai ke pemahaman itu, ini rute perjalanan kita. Kita mulai dari konsep dasar tekanan zat padat, rahasia tekanan zat cair, sifat unik gas, dan yang terakhir, penerapannya di dunia nyata. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, konsep dasar tekanan, gaya yang bertemu dengan permukaan. Jadi gini, poin krusial yang harus banget kita ingat adalah tekanan itu bukan sekedar soal seberapa keras kita mendorong sesuatu. Konsepnya jauh lebih elegan dari itu. Tekanan adalah tentang seberapa terkonsentrasi dorongan tersebut pada area permukaan tertentu. Bayangin kalian punya tenaga yang disebar ke area yang luas. Terus bandingin sama tenaga yang sama besarnya, tapi difokuskan cuma ke satu titik kecil. Beda banget kan efeknya? Nah, sekarang kita geser ke bagian kedua, tekanan zat padat, kekuatan sebuah ketajaman. Kita lihat gimana aturan dasar ini berlaku di benda-benda yang bisa kita sentuh dan pegang. Jujur aja, ngelihat persamaan matematika kayak gini kadang bikin males kan? Tapi jangan dianggap sebagai matematika yang rumit. Anggap aja ini semacam kode curang dari alam semesta. Memberikan gaya atau dorongan yang lebih besar pastinya bakal ningkatin tekanan. Tapi ini rahasianya. Ngecilin luas permukaan ternyata juga bisa naikin tekanan dengan sama efektifnya. Ini pertukaran yang bener-bener brilian. Dan ini ngejelasin banget analogi pisau kita di awal tadi. Pisau yang tajam itu gampang banget buat motong, karena ujungnya memusatkan seluruh tenaga kalian ke area yang super kecil. Hasilnya, tekanan yang masif. Sebaliknya, ujung pisau yang tumpul malah nyebarin tenaga itu ke area yang lebih lebar. Tekanannya jadi drop dan akhirnya gagal motong. Jadi ini bener-bener murni fisika yang lagi bekerja di dapur kalian. Lanjut ke bagian ketiga, rahasia tekanan zat cair, kedalaman, berat, dan aliran. Di fase ini, segalanya jadi lebih dinamis karena wujud materinya mengalir dan beratnya mulai berakumulasi secara drastis. Karena cairan itu punya berat, muncullah yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan ini bakal makin besar kalau kalian menyelam makin dalam. Rumus ini bergantung sepenuhnya sama 3 hal, massa jenis cairannya, gravitasi, dan seberapa dalam posisi kalian dari permukaan air. Simpelnya, makin dalam kalian nyelam, makin banyak air di atas kepala kalian yang menekan tubuh ke bawah. Nah, kalau yang ini, salah satu prinsip favorit saya, hukum Pascal. Prinsip ini luar biasa banget dan jadi rahasia utama di balik alat-alat berat mekanis. Hukum ini yang bikin alat kayak dongkrak hidrolik atau rem mobil bisa mengubah dorongan kecil dari kaki atau tangan kita jadi tenaga raksasa yang mampu ngangkat kendaraan berat. Kenapa bisa gitu? Karena di dalam ruang tertutup, tekanan diterusin sama besar ke segala arah. Nggak ada tenaga yang terbuang. Terus, kita punya prinsip Archimedes yang ngebahas soal daya apung. Prinsip ini ngejawab misteri yang mungkin pernah kalian pikirin. Gimana caranya kapal logam yang raksasa dan berat banget itu nggak langsung tenggelam ke dasar laut? Jawabannya, karena kapal itu mendesak air ke samping dan air merespons dengan ngasih gaya angkat ke atas yang persis setara sama berat air yang disingkirin tadi. Nah, bergantung banget pada seberapa kuat gaya dorong ke atas itu bertarung ngelawan berat asli bendanya. Bakal terjadi satu dari 3 kondisi yang jelas banget ini. Kalau gaya angkatnya menang, bendanya bakal mengapung. Kalau seimbang, dia bakal melayang tenang di tengah air. Tapi kalau berat bendanya yang lebih gede, ya dia bakal tenggelam. Konsep yang sangat simpel, tapi mutlak. Masuk ke bagian keempat, sifat unik gas, beratnya langit. Gas ini bentuk materi yang paling sering kita lupakan. Padahal atmosfer di atas kita ini terus-terusan menekan ke bawah dengan berat yang anehnya nggak kita rasain sama sekali. Logika dasarnya tuh gampang banget dan mirip dengan zat cair. Kalau kalian lagi naik gunung, secara harfiah ada lebih sedikit lapisan udara yang menumpuk di atas kepala kalian dibanding pas kalian lagi ada di pantai. Lapisan udaranya lebih sedikit, otomatis berat yang menekan ke bawah juga makin kecil.
Yang sangat menarik buat disorot adalah gimana cara kita menangkap dan ngukur sesuatu yang nggak kelihatan ini. Kita ternyata pakai instrumen yang beda, tergantung pada kondisinya. Barometer dipakai buat ngukur gas yang bebas di atmosfer luar, dan kita ganti pakai manometer kalau gasnya terjebak di dalam sebuah wadah yang tertutup. Buat nutup pemahaman kita soal gas, ada hukum Boyle. Hukum ini ngebuktiin fakta yang super logis. Kalau kalian secara paksa menekan gas ke ruangan yang volumenya lebih sempit tanpa ngubah suhunya, tekanannya bakal melonjak drastis. Kenapa? Karena ruangan yang sempit bikin partikel-partikel gas lebih sering dan lebih keras nabrak dinding wadahnya. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, penerapan di dunia nyata, biologi bertemu fisika. Disinilah puncaknya. Kita bakal lihat gimana aturan-aturan fisika yang kaku tadi nyatu buat menopang kehidupan itu sendiri. Pernah kepikiran nggak gimana pohon raksasa bisa ngangkut air dari akar jauh di kedalaman tanah, lalu dinaikin sampai ke ujung daun yang paling tinggi ngelawan tarikan gravitasi? Keajaiban sehari-hari ini terjadi lewat 3 tahap. Dorongan tekanan dari akar, tarikan kapilaritas di batang, dan isapan dari daun saat airnya menguap. Tekanan benar-benar jadi pompa alaminya. Dan perhatiin fakta yang satu ini. Setiap kali dokter ngelilitin alat pengukur tekanan darah di lengan kalian, mereka itu secara harfiah lagi ngukur hukum Pascal yang bekerja sempurna di dalam tubuh kalian. Mereka ngebaca gimana tekanan cairan mengalir di dalam sistem peredaran darah tertutup. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan paling awal tadi. Setiap tarikan napas kalian detik ini 100% bergantung sama perbedaan tekanan gas. Perbedaan tekanan parsial inilah yang bikin paru-paru kalian, tepatnya di alveolus, bisa nuko oksigen sama karbon dioksida secara otomatis dan nyaris tanpa tenaga ekstra. Sama persis kayak pisah yang ngandelin tekanan untuk memotong, kehidupan kalian bergantung pada tekanan gas. Mulai dari ketajaman sebilah pisau sampai ke irama detak jantung di dada kalian, tekanan adalah arsitek tak terlihat di balik realitas fisik kita. Ini ngebuktiin kalau aturan alam itu selalu bekerja, di luar maupun di dalam diri kita. Jadi, pas nanti kalian ambil napas panjang, coba tanya ke diri sendiri. Kira-kira kekuatan tak kasat mata apa lagi ya yang diam-diam lagi membentuk dunia kalian hari ini?